Smart FM. Smart Career. Hai Smart Listeners, jumpa lagi bersama Maria Dalsa dalam podcast Smart Career. Dan spesial di edisi ini kita mau ngomongin soal the power of emak-emak atau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga punya kesempatan nggak sih untuk berkarir? Yuk kita tanya langsung bersama dengan Teh Mia Merin. Halo Teh Mia. Halo Mbak Maria, apa kabar? Terima kasih ya sudah diundang. Ya, sebaik banget, sehat luar biasa gitu ya Teh Mia. Kalau kita ngomongin karir lagi nih ya, tapi ini spesial edisi untuk emak-emak, the power of emak-emak. Katanya kalau sudah memilih untuk berumah tangga, menjadi ibu rumah tangga begitu ya, kok kayak sia-sia ya, udah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kok jadi emak-emak gitu. Emang iya bener ya? Sebenarnya sih saya nggak setuju ya Mbak Maria, karena saya sebagian dari emak-emak itu gitu ya, karena saya waktu bekerja di perusahaan testimoni ya, 10 tahun saya bekerja di perusahaan, tapi setelah itu saya resign bekerjanya di rumah gitu ya. Jadi banyak yang bilang seperti ini, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi terus cuma jadi ibu rumah tangga. Benar. Kayaknya mengecilkan banget gitu ya Mbak Maria, padahal ada research yang menunjukkan dari The Workspace Global Report gitu ya. Di situ disebutkan bahwa 45% pekerja di dunia di 10 tahun terakhir ini mengalami stres, apalagi ada pandemi dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya kita sering ngelihat ya di sosial media tuh kalau karyawan bilangnya healing gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya di ASEAN sendiri, negara yang paling stres itu 45%-nya juga itu adalah Filipina. Dan Indonesia justru yang paling bawah itu 21%. Kenapa bisa 21%? Karena ada emak. Ada emak-emaknya gitu. Setuju nggak sih Mbak Maria kalau kita stres kembali ke ibu, ke emak kok jadi nggak stres ya gitu. Ternyata di Indonesia tingkat stres lebih rendah karena apa? Support sistemnya dari si emak-emak ini. Emak-emak ini buat saya singkatan. Emak-emak itu adalah Empowerment Mother and Kids. Wah, jadi sebagai seorang ibu rumah tangga, IRT gitu, sebagai seorang emak, berkarirnya itu menurut saya memang startnya adalah bagaimana dia memberdayakan dirinya dulu, setelah itu bisa memberdayakan anak-anaknya. Makanya disebutnya emak gitu ya. Jadi di sini kenapa misalnya seorang emak bisa berkarir, karena itu melebihi profesi dokter, melebihi profesi coach, seorang mentor, dokter ahli jiwa. Karena kenapa? Pada saat anaknya lagi stres, ketemu emaknya aja tuh udah happy, udah bahagia, dan itu melibatkan emosional kan gitu ya. Jadi di sini memang pentingnya kalau bicara karir, kalau misalnya tadi yang saya sebutin ya, seorang emak-emak itu melebihi profesi dokter, profesi coach, hipnoterapis, mentor, atau misalnya dokter ahli jiwa, karena mereka berkarirnya kalau dibayar, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya si emak-emak ini itu kan enggak ya, benar-benar tulus dari hatinya, karena emak-emak ini fokusnya adalah IRT. IRT itu adalah pertama kali sebagai seorang ibu pasti menganggap ini adalah bagian dari ibadahnya dia, bahwa anak adalah anugerah gitu ya. Terus R-nya pasti rasa sayang, rasa cinta, semuanya dituangkan ke anaknya gitu. Dan T-nya adalah tanggung jawab sebagai seorang ibu, dari dilahirkan sampai diakhirkan anaknya pasti terus mendampingi. Ya, sepakat nggak sih? Sepakat banget. Ya, dan apalagi kayaknya kalau IRT itu kerjanya 24 jam iya, gitu betul. ya. Mobile, terus anaknya nangis, suaminya butuh ini gitu. Nah, tapi kadang IRT ini juga sering banget dibanding-bandingkan sama wanita karir gitu. Nah, sebenarnya ibu rumah tangga kalau di era digital ini pasti punya peluang karir yang lebih besar nggak sih, Teh Mia? Pastinya lebih besar, karena saya sendiri kalau boleh jujur saya lebih banyak bekerja justru dari rumah gitu. Dan itu saya bisa bersaing dengan wanita karir yang bekerja di kantor, karena kita lebih banyak bisa, karena juga katanya kalau bekerja di kantor lebih banyak stresnya juga kan daripada di rumah. Nah, banyak pekerjaan sebenarnya untuk emak-emak ini yang bisa kita lakukan dari rumah gitu ya. Kalau misalnya ada yang suka bisnis, bisa jadi reseller gitu ya, kita hanya modal handphone gitu. Atau kalau yang suka mengajar, bisa ngajarnya di rumah gitu. Atau misalnya kayak saya punya hobi menulis, bisa dari rumah juga gitu. Sebenarnya kita tinggal eksplor potensi diri kita aja sih gitu. Banyak kok kesempatan-kesempatan karir-karir yang memang startnya dari rumah. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan research gitu, itu melibatkan emak-emak gitu, melibatkan emak-emak untuk stalking misalnya
sekarang lagi viral apa sih, malah melibatkan emak-emak daripada mereka ngelihat hal-hal yang negatif, mendingan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Yes, tapi bagaimana bisa membagi waktu antara menjadi ibu rumah tangga dan juga memposisikan dirinya sebagai woman career gitu? Oke, sebagai woman career pastikan bahwa kita punya manajemen waktu gitu ya. Kita punya manajemen waktu itu sebenarnya ada 8 kali 3, jadi 24 jam ya. 8 kali 3 itu sama aja seperti kita berkantor sih gitu. Jadi kayak misalnya kalau 8 jam tidur kita sudah pasti nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Tapi mungkin ada jam 8 pagi kita mengurusi keluarga, anak sekolah dan lain-lain, tapi mungkin ada jam 8 yang kedua itu waktu, mungkin ada waktu yang kita bisa manfaatkan untuk me time-nya kita, empowerment mother-nya ini, memberdayakan. Jadi jangan sampai pada saat kita menjadi ibu rumah tangga kita nggak bertumbuh gitu, tapi jadi mati gaya. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi kita bisa bertumbuh bersama keluarga kita, anak kita, di samping anak kita dewasa, kita juga ilmunya juga dewasa mengikuti. Bahkan hadis menyebutkan bahwa didiklah anak sesuai zamannya. Jangan sampai anaknya udah beda, zamannya ibunya masih jadul. Gitu. Betul banget. Dibanding-bandingin. Iya. Mama dulu. Iya, gitu ya. betul. Ya mama aja kali, saya kan nggak di zaman dulu gitu Iya, kan. betul. Oke. Nah, lalu peluang karir apa aja sih yang mungkin bisa terbuka untuk para ibu rumah tangga gitu? Atau apakah jadi wanita karir itu harus bekerja di kantor, begitu harus 9 to 5 gitu nih ya? Sekarang kayaknya nggak harus ya, bahkan banyak kan Mbak Maria pasti tahu ya, emak-emak itu yang kondisinya mungkin terbatas tapi cuma modal handphone, bisa nge-vlog, bisa jadi YouTube, terus misalnya bikin masakan-masakan diposting, itu juga bisa jadi karir kan gitu. Tinggal kita lebih nyamannya di mana. Kalau saya memang lebih nyaman kan lebih seringnya jadi mentor penulis buku gitu ya, atau mungkin saya bisa sharing-sharing searching candidates aja, saya sebagai career connector lebih banyak di rumah gitu. Jadi nggak harus pada saat mungkin harus ketemu, juga sekarang dimudahkan dengan pakai Zoom gitu ya. Bahkan kalau sekarang juga klien-klien untuk meeting aja nggak harus ketemu langsung gitu. Jadi semua dimudahkan apabila kita memang punya niat gitu ya, punya tujuan bahwa sebagai rumah, ya itu tadi saya bilang, emak-emak itu pertama adalah empowerment mother-nya dulu. Kita bisa memberdayakan diri kita dulu, memberdayakan anak-anak, dan kayaknya karir juga akan banyak kesempatan-kesempatan yang muncul gitu. Yes, oke. Nah, kalau ngomongin ibu rumah tangga dan juga wanita karir, Tania adalah testimoninya Iya, aku gitu ya. testimoninya. Sempat bekerja menjadi seorang sekretaris dan sekarang sudah 15 tahun menjadi career connector begitu. Bagaimana sih Temia memanage waktu, kemudian ada nggak sih konflik-konflik begitu kan? Pastinya ada kesenjangan gaji antara istri dan juga suami, terus kemudian pengelolaan anak. Nah, ini bagaimana memanage-nya Temia? Oke, bicara manage ya, sebenarnya kalau bicara rumah tangga ini jadi ujungnya parenting ya. Sebenarnya nggak ada istilahnya kesenjangan ya, karena pada dasarnya pada saat kita sudah menikah itu adalah rezeki anak. Bisa jadi nih fenomena sekarang nih Mbak Maria, gaji istri lebih tinggi daripada gaji suami gitu. Tapi bukan berarti suami jadi di bawahnya kita gitu ya, karena berarti tetap kita jadi partner, as a partner gitu kan, karena ini rezeki bersama gitu. Dan di sini juga saya bisa seperti ini pasti juga bukan karena saya, tapi dapat ridho dari suami. Ridho suami itu mahal banget loh daripada gaji tinggi gitu. Kalau misalnya nggak dapet ridho suami, bisa jadi saya nggak sampai 6 tahun nih di Smart FM gitu ya. Itu adalah salah satu kita harus respect kepada pasangan kita gitu. Terus bagaimana memanage waktu, karena fokus saya adalah bagaimana karir saya ini dalam tanda kutip bisa diwariskan. Diwariskannya bukan sekedar skill, tapi yang utama adalah networkingnya kita gitu. Karena kalau udah bicara networking, malah John Maxwell itu pernah memberikan quotes, kalau bisa setiap hari kita menghubungi 1 orang gitu. Jadi jangan sampai kita punya kontak list banyak di handphone tapi blast nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya punya prinsip, karena saya sebagai career connector modalnya adalah networking, setiap hari saya selalu menyapa orang, even saya nggak kenal, tapi misalnya ada di WhatsApp grup Assalamualaikum atau selamat pagi, saya dengan Mia, kita berteman loh di grup ini, ini ya. Nah itu kan akhirnya jadi nanti ada hubungan baik, mungkin ada kesempatan datang, karena silaturahmi itu bagian pintu rezeki.
gitu. Dan itu mulainya dari rumah kan. Yes, oke. Mungkin Teh Mia bisa memberikan sedikit tips bagi para ibu rumah tangga gitu yang pengen juga nih mendapatkan cuan gitu ya, walau menjadi ibu rumah tangga tapi tetap berkarir begitu. Oke, untuk mendapatkan cuan tapi terus tetap berkarir, pastikan adalah emaknya tadi. Emaknya adalah sebelum kita meng-empowerment anak-anak kita, kids, emak itu singkatan empower mother and kids. Jadi kita dulu harus berdaya, kita harus belajar, harus bertumbuh, harus mengembangkan potensi, dan itu membuat banyak kesempatan-kesempatan. Karena kalau bicara cuan, akhirnya bisa ditentukan oleh diri kita. Misalnya saya nggak bisa bilang harus jadi reseller semuanya, tapi saya nggak suka jualan misalnya. Atau misalnya kalau emak-emak sukanya catering, bisa startnya dari catering anak-anak dan lain-lain. Tapi pastikan memang tidak jauh dari circle-nya rumah gitu. Banyak potensi-potensi yang bisa tumbuhkan di mana kita bisa memberdayakan diri kita. Seperti itu. Oke. Tapi sebelum closing nih Teh Mia, ada nggak sih warning begitu ya bagi para ibu rumah tangga, jangan sampai melewati batasnya kalau memang karirnya ini memang berdampak bagi rumah tangganya gitu Teh Mia? Iya, saya tidak menasehati harus seperti apa, tapi saya coba menasehati diri sendiri ya, bahwa memang tetap namanya ibu, namanya emak gitu punya kodratnya masing-masing. Kayak misalnya saya kalau sudah pekerjaan-pekerjaan yang harus keluar kota berlama-lama gitu ya, khawatir nanti sayanya jadi enjoy, merasa saya masih jomblo gitu. Terus jadi anak dan suami saya misalnya tidak diperhatikan, karena pada dasarnya namanya pintu rezeki itu Allah memberikan pintu rezeki dari manapun. Hanya kita tinggal tetap fokus kepada amanah kita sebagai seorang ibu gitu. Karena sebenarnya amanah kita bukan mencari nafkah. Kita harus garis bawahin pencari nafkah adalah suami. Gitu, pencari nafkah, kita hanya supporternya aja, suportif. Jadi kalaupun kita mau bekerja ya jangan terlalu ngoyo. Kalau misalnya tapi kan suami saya nggak bekerja, ya mungkin kalau suami nggak bekerja bisa difikirkan lagi bagaimana bisa coba kita kerja bareng gimana ya sama suami, bisa juga kan gitu. Yes, oke. Jadi menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga ini tidak membatasi diri untuk terus berkarya atau berkarir begitu ya Teh Mia. Nah, Teh Mia mungkin kalau misalnya ada ibu rumah tangga yang ingin kembali membangun sebuah karir tapi nggak di rumah gitu, ingin berkantor, apakah itu juga sah-sah saja? Sah-sah saja atas dasar ridho suami pastinya gitu. Jadi kalau misalnya ridho suaminya nggak ada tapi kita tetap ngotot, khawatirnya nanti jadi banyak kejelekan-kejelekan yang timbul gitu ya. Entah jadi suaminya sering marah-marah, istrinya pulang udah stres, anaknya juga jadi nggak diurus gitu. Intinya apapun sebagai seorang istri, sebagai seorang emak, karir di rumah atau di luar rumah, ridho suami itu yang utama sih gitu. Dan yang penting adalah komunikasi gitu ya Teh Mia ya. Betul. Kalau nggak ada komunikasi bisa jadi ya karirnya juga tidak cemerlang, rumah tangganya juga bisa ini. Tapi amit-amit sih ya, semoga juga menjadi ibu rumah tangga dengan karir yang cemerlang, dengan dukungan suami, dukungan keluarga begitu ya Teh Mia. Oke, thank you. Oke, makasih Mbak Maria. Sudah mau berdiskusi di podcast Smart Career ini, dan juga ini semoga bermanfaat untuk Anda para emak-emak begitu ya. Mau memilih menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, tetaplah menjadi wanita yang kreatif gitu ya, memiliki karir yang cemerlang. Saya Maria Delsa dan juga Teh Mia Marin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.